Menurut KBBI, mata uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Itu definisi dari mata uang yang umum. Tapi seiring berkembangnya zaman, ada nih nilai alat tukar atau standar pengukur nilai sah yang baru. Mungkin teman-teman sering mendengarnya namanya cryptocurrency. Nah, apa sih cryptocurrency ini? Menurut Investopedia, cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi. Menggunakan teknologi bernama blockchain, cryptocurrency dapat mendesentralisasikan sistem perbankan dunia dengan aman. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPT) mengatakan bahwa ada 4,2 juta dari 4,5 juta investor di Indonesia sudah melakukan diversifikasi pada aset kripto pada tahun 2021. Angka ini naik 18% dari tahun 2020. Sementara secara global, hari ini angka investor kripto sudah naik dengan pesat hingga 100 juta investor di seluruh dunia. Mengapa penting untuk membahas cryptocurrency? Karena cryptocurrency adalah salah satu teknologi yang bisa mengubah sistem perbankan dunia. Dengan adanya cryptocurrency, sistem perbankan nasional bisa berubah dengan sangat drastis. Kekuatan finansial yang dulu dimiliki oleh bank bisa beralih kembali pada masyarakat. Kebijakan finansial yang diberikan oleh setiap negara bisa berubah menjadi kebijakan dunia yang lebih bersatu. Melakukan bisnis impor dan ekspor bisa lebih stabil, dan perbedaan mata uang asing yang selalu menjadi masalah berputar bagi pelaku impor dan ekspor bisa hilang seketika. Inflasi juga menghilang dengan adanya cryptocurrency, karena berbeda dengan uang moneter, hanya ada kuantitas cryptocurrency yang terbatas. Di waktu yang bersamaan, ada beberapa orang yang berkata bahwa cryptocurrency tidak bijak karena tidak memiliki fundamental yang kuat. Harganya yang memiliki volatilitas yang tinggi dan fundamental yang lemah dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Namun dengan bank-bank besar hingga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menetapkan cryptocurrency sebagai salah satu aset investasi, cryptocurrency menjadi sangat penting untuk dipelajari. Berdasarkan survei Kaspersky, hanya 1 dari 10 orang yang mengerti cryptocurrency di Amerika Serikat. Dan dari investor kripto, hanya sepertiga yang mengerti kelebihan dan kekurangan dari kripto itu sendiri. Maka dari itu, untuk meyakinkan teman-teman bahwa teman-teman paham terhadap fenomena cryptocurrency ini, pada episode ini kami akan membahas mengenai cryptocurrency. Sekarang kita akan bahas dari aspek ekonomi. Yang pertama, Global Reach versus IDX National Reach. Salah satu kelebihan dari cryptocurrency adalah kemampuannya yang bisa melintasi negara dan mencapai titik global atau yang disebut dengan global reach. Artinya, cryptocurrency tidak terdampak oleh perekonomian nasional, melainkan perekonomian global. Hal ini bisa menjadi cara investor untuk melakukan diversifikasi risiko, bila mana negara mereka sedang mengalami permasalahan ekonomi. Namun, di waktu yang bersamaan, karena global reach ini, hal tersebut bisa melemahkan bank-bank negara. Dan oleh karena itu, ada beberapa negara seperti China yang memutuskan untuk mulai melarang pemakaian cryptocurrency. Serta ada India juga dan Turki yang sudah melarang kepemilikan kripto. Selanjutnya, kita akan bahas 24/7 trading system. Bagaimana dengan trading system cryptocurrency? Pasar dari cryptocurrency beroperasi 24/7. Hal ini bisa dilihat menjadi suatu keuntungan ataupun kerugian. Pasar yang beroperasi 24/7 memberi kita kebebasan untuk bertransaksi kapanpun kita mau. Terkadang, kita sering sibuk dan tidak punya waktu untuk berinvestasi cryptocurrency di jam-jam kerja kita. Dengan beroperasinya pasar 24/7 ini, kita bisa berinvestasi cryptocurrency di waktu senggang kita. Namun, kerugian dari pasar 24/7 ini adalah kita tidak bisa memantau di saat malam hari, karena itu adalah waktu kita untuk tidur. Bayangkan saja jika harga cryptocurrency naik drastis di saat kita tidur. Tentu saja kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Atau bayangkan saja jika kita sudah membeli cryptocurrency di suatu harga, tapi di saat kita tidur atau pada saat malam hari, harga tersebut turun drastis dan kita tidak sempat menjualnya. Tentu itu sangat merugikan. Selanjutnya, kita akan bahas high volatility. Sekarang, kita akan bahas volatilitas cryptocurrency. Volatilitas mengukur tingkat naik turunnya suatu harga. Di dalam cryptocurrency, volatilitasnya cenderung tinggi, karena harga dari cryptocurrency itu sendiri bisa naik dengan cepat
lalu tiba-tiba turun dengan cepat pula. Pergerakan harga dari cryptocurrency ini lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar. Nilai fundamental dari cryptocurrency itu sendiri tidak bisa diukur dan dihitung. Berbeda dengan saham, di mana kita bisa menghitung nilai perusahaan dari fundamentalnya atau dari laporan keuangannya mereka. Oleh karena itu, cryptocurrency memiliki harga atau value yang kurang stabil. Tentu ini sangat berbahaya bagi mereka yang melakukan investasi jangka panjang. Hal ini dikarenakan investor jangka panjang melihat dari segi fundamental dan menghitung future value dari cryptocurrency ini. Jika harganya sering berfluktuasi, akan sulit bagi investor jangka panjang untuk menghitung future value dari cryptocurrency ini. Berbeda dengan investor jangka pendek, mereka bisa dengan cepat mendapatkan keuntungan yang besar jika menjual di harga yang tepat. Tapi mereka juga memiliki peluang untuk mendapatkan kerugian. Terakhir, kita akan bahas questionable financial security. Keamanan finansial merupakan suatu kondisi di mana keuangan seseorang sudah dapat mencukupi kebutuhan hidup tanpa harus bekerja lagi. Orang-orang dapat mencapai tahap ini dikarenakan mereka pandai mengelola keuangan mereka dan berinvestasi pada hal-hal yang tepat. Berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang merupakan salah satu cara untuk bisa mencapai keamanan finansial ini. Namun, berinvestasi di cryptocurrency, keamanan finansialnya sering dipertanyakan. Ada kemungkinan hal itu sulit untuk didapatkan karena fluktuasi harga yang terjadi begitu cepat di dalam cryptocurrency ini, sehingga membuat berinvestasi di cryptocurrency ini menjadi tidak terlalu aman. Tapi, kita tahu dengan adanya risiko yang tinggi, maka return yang didapatkan atau hasil yang didapatkan juga tinggi. Sehingga, jika kita bisa menjual cryptocurrency di saat yang tepat, dengan harga yang tepat, hal itu sangat membantu kita untuk bisa lebih cepat mencapai keamanan finansial ini. Dalam aspek hukum, sampai sekarang belum ada bentuk legislasi nasional yang mencakupi pembahasan cryptocurrency. Bahkan, sejauh ini belum ada program legislasi nasional yang menyinggung cryptocurrency sama sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki peraturan tingkat undang-undang yang mencakup cryptocurrency. Lantas, bagaimanakah legalitas cryptocurrency di Indonesia? Pasal 23B UUD 1945 menyatakan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu undang-undang yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang mana pasal 2 ayat 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, jika dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia. Lebih lanjut lagi, dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa mata uang rupiah wajib digunakan dalam A. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayar. B. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang. Dan atau C. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yap, betul. Jadi semua bentuk transaksi yang dilakukan di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah. Tapi memangnya apa sih cryptocurrency menurut peraturan di Indonesia? Memang benar bahwa Indonesia belum menciptakan landasan hukum sebagai definisi cryptocurrency, tapi ada definisi yang menjelaskan apa itu virtual currency. Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian, atau disebut juga dengan reward. Antara lain dalam bentuk Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, NXT, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Oh ya, FYI nih, pengertian virtual currency itu tidak sama dengan uang elektronik ya. Kalau uang elektronik itu seperti OVO, GoPay, Flash, e-money, dan lain-lainnya. Kalian tahu lah pokoknya. Mengacu pada definisi tersebut, Bank Indonesia baru hanya mengeregulasi beberapa tindakan yang dilarang menggunakan virtual currency. Pasal 34 huruf F Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40 tahun 2016 menyatakan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency. Lebih lanjut lagi,
Pasal 8 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menyatakan bahwa penyelenggara teknologi finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency. Namun, dari larangan-larangan yang sudah saya sebut tadi, masih banyak aspek cryptocurrency yang masih belum memiliki landasan hukum seperti aspek pidana, aspek perjanjian, investasi, negative investment list, dan lain-lain. Alias, regulasi cryptocurrency atau virtual currency dalam aspek hukum Indonesia masih belum jelas sejelas-jelasnya. Sudah ada definisi nih, sudah ada larangan, tetapi masih belum ada undang-undang. Yang jelas kita dilarang menggunakan cryptocurrency sebagai mata uang untuk bertransaksi di Indonesia. Itu sudah sesuai undang-undang dan juga peraturan dari Bank Indonesia. Tapi itu kan di Indonesia. Kalau hukum internasional ini bagaimana nih? Menarik nih. Karena kurang lebih sama seperti nasibnya di Indonesia. Hukum internasional belum memiliki satu konvensi khusus yang menjadi payung hukum cryptocurrency. Kalau perkara kelautan kan udah ada UNCLOS, perperangan ada Geneva Conventions, hak cipta ada TRIPS Agreements. Tapi kalau cryptocurrency sejauh ini belum ada hukumnya. Tetapi ada rekomendasi dari Financial Action Task Force atau FATF yang menyatakan bahwa setiap negara wajib memiliki peraturan mengenai New Payment Method atau NPM. Nah, salah satu dari NPM ini adalah Internet-Based Payment Services. Lebih lanjut lagi, pada tahun 2012, FATF juga mengimbau setiap negara untuk melakukan risk assessment sebelum mendirikan bisnis terkait teknologi NPM. Berarti sesuai imbauan dari Financial Action Task Force, Indonesia harus memiliki peraturan mengenai New Payment Method atau NPM seperti yang saya sebut tadi dan melakukan risk assessment sebelum mendirikan bisnis terkait teknologi NPM. Sayangnya di Indonesia belum ada peraturan mengenai NPM dan juga belum ada juga tindakan yang melakukan risk assessment sebelum mendirikan bisnis terkait teknologi NPM. Tapi coba kita cek kalau negara lain itu meregulasikan cryptocurrency seperti apa. Kalau di Jepang, peraturan cryptocurrency sebagai bentuk usaha sudah diregulasi. Undang-Undang Layanan Pembayaran Jepang diamandemenkan terakhir pada tahun 2016, yang mana peraturannya mulai berlaku pada 1 April 2017. Undang-undang tersebut mendefinisikan cryptocurrency sebagai satu, nilai properti yang dapat digunakan sebagai pembayaran untuk pembelian atau persewaan barang atau penyediaan jasa oleh orang yang tidak ditentukan, yang dapat dibeli dari atau dijual kepada orang yang tidak ditentukan, dan yang dapat dialihkan melalui sistem pemrosesan data elektronik. Atau dua, nilai properti yang dapat saling dipertukarkan untuk nilai properti di atas dengan orang yang tidak dapat ditentukan dan dapat dipindah tangankan melalui sistem pemrosesan data elektronik. Lebih lanjut lagi, undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa cryptocurrency pada nilai properti yang disampaikan secara elektronik di perangkat elektronik yang mana mata uang dan aset dalam mata uang dikecualikan. Dalam pasal 63 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Layanan Pembayaran Jepang, hanya operator bisnis yang terdaftar di Biro Keuangan Lokal yang kompeten yang dapat diizinkan untuk mengoperasikan bisnis pertukaran cryptocurrency. Operatornya harus perusahaan saham atau perusahaan bisnis pertukaran cryptocurrency asing yang memiliki perwakilan bertempat tinggal di Jepang dan berkantor di Jepang. Yang dimaksud dengan bisnis pertukaran cryptocurrency asing berdasarkan pasal 2 paragraf 9 Undang-Undang Layanan Pembayaran Jepang adalah penyedia layanan pertukaran cryptocurrency yang terdaftar di pemerintah asing di negara asing berdasarkan undang-undang yang menyediakan sistem pendaftaran yang setara dengan sistem di bawah Undang-Undang Layanan Pembayaran Jepang. Nah, undang-undang tersebut juga mewajibkan semua bisnis pertukaran cryptocurrency untuk mengelola uang pelanggan melalui akuntan yang sudah tersertifikasi atau melalui firma akuntansi. Setiap pertukaran harus disertai dengan kontrak yang mana memiliki klausa penyelesaian sengketa. Segala pertukaran harus tercatat dan laporannya diberi kepada Financial Services Agency atau FSA setiap tahun. Sesuai pasal 63 ayat 17 Undang-Undang Layanan Pembayaran Jepang, FSA dapat membatalkan pendaftaran bisnis cryptocurrency atau menangguhkan bisnisnya hingga 6 bulan jika satu, bisnis pertukaran kehilangan salah satu persyaratan untuk pendaftaran, dua,
ternyata pelaku usaha bursa melakukan pendaftaran secara ilegal, atau 3, bisnis pertukaran melanggar undang-undang layanan pembayaran atau perintah berdasarkan undang-undang. Nah, terlihat jelas kalau peraturan di Indonesia ini memang masih belum lengkap dan masih belum memadai dalam pengelolaan cryptocurrency. Pun secara hukum internasional masih sangat minim rekognisi cryptocurrency. Meskipun hukumnya belum ada, tetapi dampak dari cryptocurrency pada dunia internasional sudah sangatlah terasa. Sistem cryptocurrency menggunakan blockchain, yaitu sistem buku besar yang terdesentralisasi untuk mencatat dan memverifikasi transaksi digital. Akibatnya, individu dapat dengan aman melakukan transaksi tanpa pengawasan dan biaya dari perantara tradisional seperti bank dan pemerintah. Mata uang cryptocurrency memiliki nilai nyata dan dapat diperjualbelikan 24 jam di bursa seperti saham, termasuk dengan mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat. Kemampuan ini memudahkan individu untuk menukar uang tanpa terdeteksi oleh pemerintah. Sehingga sistem pemerintahan seperti perpajakan, sensor informasi, dan tata kelola berpotensi untuk terganggu. Apalagi di negara yang sedang mengalami hiperinflasi seperti Zimbabwe dan Venezuela, cryptocurrency seringkali digunakan sebagai mata uang alternatif. Hal ini berpotensi untuk memotong pendapatan pajak pemerintah yang menjadi salah satu sumber dana terbesar pemerintahan. Oleh karena itu, di negara-negara berkembang, mata uang mereka yang bernilai rendah akan otomatis terbebani oleh fenomena naiknya penggunaan cryptocurrency. Kalahnya nilai mata uang nasional dengan cryptocurrency selebihnya dapat berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi internasional secara menyeluruh. Di sisi lain, teknologi cryptocurrency dan blockchain dapat membantu perusahaan mengakses lebih banyak modal dan mempermudah transaksi internasional. Sebagai contoh, Bitvisa adalah salah satu perusahaan di Afrika yang mendukung pemilik bisnis dengan perusahaan Eropa, Amerika, dan Asia untuk melakukan transaksi keuangan. Alasannya adalah untuk mempromosikan kemajuan investasi dan kemitraan komersial yang lebih sehat dengan seluruh dunia di seluruh usaha kecil dan menengah. Bisnis sekarang dapat dengan cepat mengubah altcoin menjadi mata uang fiat dengan menggunakan dompet digital Bitpesa dan 10x yang kemudian dapat mereka transfer ke investasi komersial, belanja, dan pembayaran. Pada akhirnya, hal ini berujung pada peningkatan kegiatan ekonomi yang menguntungkan secara global. Terlepas dari tidak adanya regulasi internasional mengenai cryptocurrency, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menunjukkan dukungan terhadap perkembangan teknologi di sektor keuangan ini. Pada Oktober 2019, UNICEF atau United Nations International Children's Emergency Fund meluncurkan sistem pendanaan yang menggunakan cryptocurrency. UNICEF juga menjadi badan PBB pertama yang memegang dan melakukan transaksi dalam cryptocurrency. Organisasi tersebut sekarang dapat menerima, menyimpan, dan mencarikan dana dalam dua jenis cryptocurrency, yaitu Bitcoin dan Ether. Meskipun penggunaan cryptocurrency menghadirkan resiko tersendiri, cryptocurrency dapat memberikan PBB kemandirian finansial yang lebih besar sebagai organisasi internasional untuk bergerak. Nah, kalau aspek IT bagaimana ya? Transaksi yang kita lakukan pada umumnya baik secara tunai maupun menggunakan debit atau kredit melibatkan pihak ketiga yang biasa kita sebut dengan middleman. Blockchain tidak memerlukan middleman karena seluruh catatan transaksi tersebut akan tersimpan pada banyak komputer-komputer di suatu jaringan. Hal ini yang membuat cryptocurrency aman karena sangat sulit untuk meretas sangat banyak komputer sekaligus. Dan kemungkinan untuk seluruh komputer tersebut mengalami gangguan di saat bersamaan sangatlah kecil. Dalam cryptocurrency sendiri, transaksi dilakukan secara peer-to-peer yang tercatat di seluruh komputer dalam jaringan. Blockchain sendiri adalah sebuah sistem penyimpanan data digital dalam banyak server dan terdesentralisasi. Data pada satu server dapat disalin dan diverifikasi oleh server lainnya. Banyaknya salinan data yang sama itulah yang membuat blockchain aman. Blockchain bekerja secara kronologis dalam mencatat data yang menyebabkan informasi yang telah dicatat tidak dapat diubah lagi. Jika data pada suatu server ingin diubah ataupun dihapus, hal ini akan terhalang pada konfirmasi dari server-server salinan lainnya. Salah satu cryptocurrency yang banyak dipakai adalah Bitcoin, sehingga banyak orang melakukan kegiatan yang disebut dengan Bitmining. Bitmining dilakukan oleh miners, yang biasa kita sebut juga dengan penambang pada blockchain. Bukan penambang pada batu bara ya, tapi pada blockchain. Siapapun dapat menjadi miners yang bertugas untuk memproses sekaligus mengkonfirmasi transaksi tersebut. Untuk melakukan penambangan, diperlukan komputer khusus yang dapat menyelesaikan kriptografi melalui perhitungan rumus matematika yang sangat rumit. Miners perlu bersaing dalam membangun blok-blok baru untuk ditambahkan pada blockchain. Nah, Bitcoin ini adalah salah satu dari sekian banyak jenis cryptocurrency.
Jadi sebenarnya ada banyak pilihan loh untuk teman-teman yang tertarik menggunakan cryptocurrency ini. Tetapi memang harus ketahui teman-teman bahwa teman-teman sebenarnya juga memiliki banyak pilihan dari mata uang fiat seperti contohnya rupiah, euro, dan dolar Amerika. Nah teman-teman, dengan begitu banyak informasi yang teman-teman sudah dapatkan melalui this or that pada episode kali ini, sekarang giliran kami nih yang bertanya kepada teman-teman sekalian. Nah, menurut pendapat teman-teman, jadi bagaimana nih? Lebih baik yang mana sih? Lebih baik menggunakan mata uang fiat atau cryptocurrency? Kemudian lebih baik invest di mana ya? Lebih baik invest di mata uang fiat atau cryptocurrency? Dan sebenarnya lebih aman yang mana pula? Banyak ya ternyata yang harus dipertimbangkan. So, this or that.